Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiani dari Prodi PAI 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan peserta didik masa kanak-kanak usia 3-5 tahun dan implikasinya dalam pendidikan. Perkembangan merupakan perubahan dan perluasan secara bertahap. Perkembangan tahap kompleksitas dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Peningkatan dan perluasan kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, maturasi, serta pembelajarannya. Adapun teori-teori perkembangan yaitu yang pertama teori kognitif, di mana merupakan perubahan yang terkait usia yang terjadi dalam aktivitas mental. Yang kedua, teori perkembangan psikososial, di mana anak usia 3-5 tahun termasuk dalam tahap perkembangan inisiatif versus rasa bersalah. Yang ketiga, teori perkembangan psikoseksual. Dalam teori perkembangan psikoseksual, anak usia 3-5 tahun termasuk dalam tahap valid. Dalam tahap ini, genital menjadi area tubuh yang menarik dan sensitif. Dan yang keempat, teori perkembangan moral, di mana dalam teori perkembangan moral anak usia 3-5 tahun termasuk dalam tahap perkembangan prakonvensional. Adapun aspek-aspek perkembangan yaitu yang pertama motorik kasar, yang kedua motorik halus, dan yang ketiga bahasa, dan yang terakhir yang keempat yaitu perilaku sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia 3-5 tahun. Yang pertama yaitu faktor heredator, di mana faktor heredator merupakan faktor yang dapat diturunkan sebagai dasar dalam mencapai tumbuh kembang. Contoh, bawaan dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini dapat meliputi lingkungan prenatal, lingkungan postnatal, dan lingkungan faktor hormonal. Perkembangan mental emosional anak pada usia 3-5 tahun. Mental emosional adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah mental, emosional, dan gangguan pemusatan perhatian pada anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mental anak atau sosial individu yaitu yang pertama keluarga, merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu. Dan yang kedua yaitu kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Dan yang ketiga yaitu status sosial ekonomi, di mana kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Dan yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan yang lainnya. Perkembangan masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak yang pertama yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat masa bayi. Pada masa kanak-kanak, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Yang kedua, perkembangan motorik masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling untuk mempelajari keterampilan tertentu. Karena menurut Herlock ada 3 alasan yaitu yang pertama, anak yang senang mengulang-ulang. Yang kedua, anak yang bersifat pemberani. Yang ketiga, anak yang mudah dan cepat belajar. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan kognisi. Perkembangan kognisi Piaget. Anak pada masa kanak-kanak berada pada tahap perkembangan para operasional 2-7 tahun. Adapun ciri-ciri berpikir tahap pra-operasional yaitu yang pertama, anak menguasai fungsi simbolis, yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi, yang ketiga, cara berpikir anak egosentris,
Yang keempat, berpikir tidak dapat dibalik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berpikir terarah statis. Perkembangan bahasa bicara, di mana bahasa yang dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar dan bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dipahami dan mudah dimengerti. Karakteristik perkembangan anak usia 3-5 tahun. Berdasarkan para ahli, terdapat sejumlah karakteristik perkembangan anak pada usia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik pada anak usia 3 tahun adalah melakukan gerakan seperti bercingkrang, melompat, berlari, dan lainnya. Sedangkan usia 4 tahun, si anak tetap melakukan gerakan yang sama, tetapi sudah berani mengambil resiko seperti naik tangga. Kemudian pada usia 5 tahun, si anak lebih percaya diri dengan mencoba untuk berlomba dengan teman sebayanya. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat dari otak dan berhubungan dengan fonasi afeksi perasaan. Karakteristik perkembangan anak usia dini menurut para psikologi yaitu yang pertama, anak mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman yang baru, senang bermain dengan permainan baru, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu anak sulit diatur seperti sering menolak rutinitas sehari-hari. Yang ketiga, anak yang membutuhkan waktu pemasan yang lama umumnya terlihat agak mulus dan pasif. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak prasekolah dapat menjadi bagian inteligensi dari dalam perkembangan area lainnya. Yang pertama, elemen-elemen sosial dari bermain. Yang kedua, otonomi dan inisiatif yang berkembang. Yang ketiga, perasaan tentang diri. Yang keempat, hubungan dengan sebaya. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak, para pendidik dan membantu anak mengembangkan pemahaman moral dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok teman sebayanya. Tugas perkembangan masa kanak-kanak. Adapun tugas perkembangan masa kanak-kanak adalah belajar perbedaan dan aturan. Yang keenam, perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang berbahasa berbeda-beda dan di mana implikasinya dalam pendidikan yaitu para pendidik atau guru dapat membantu anak mengembangkan pemahaman moral dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok teman sebayanya, juga dengan mendorong anak untuk mendiskusikan serta melakukan negosiasi tentang masalah-masalah yang terjadi antara mereka. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.